Pemirsa, sistem one way atau satu arah yang tadi sudah mulai diberlakukan berdasarkan kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu pengendara diimbau untuk berhati-hati dalam berkendara karena ruas tol Cikampek diguyur hujan deras. Sistem one way telah diberlakukan dari Jakarta menuju Cikampek pada pukul 11.45 dari kilometer 70 hingga kilometer 188 hingga tol Cikopo. Pihak kepolisian memberlakukan berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek. Sekitar 700.000 kendaraan sudah keluar dari Jakarta, 282.000 diantaranya telah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama. Bagi Anda yang melakukan perjalanan hari ini, pastikan lebih berhati-hati mengingat sejak siang tadi cuaca hujan deras menyebabkan jarak pandang lebih pendek. Kakor Lantas juga mengimbau Anda menggunakan insentif tol saat lelah dari tol bisa keluar ke jalur arteri untuk istirahat sejenak lalu masuk kembali ke jalan tol tanpa membayar lagi. Ya, untuk mengetahui pantauan mudik terkini sudah bersama kami rekan Camar Henda di gerbang tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Camar, seperti apa arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini? Ya, selamat sore Prisa dan juga pemirsa. Situasi dan kondisi di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau ramai lancar. Memang berbeda dengan siang hari tadi. Karena saat ini sudah diberlakukan sistem one way dan terdapat perpanjangan dari kilometer 70 ke kilometer 188 diperpanjang sampai dengan kilometer 210 yang ada di Cikopo, Palimanan. Situasi di belakang saya Anda bisa saksikan ini terpantau ramai dan lancar. Kalau misalnya pada pagi hari tadi didominasi oleh bus antar kota antar provinsi, namun saat ini sudah didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Diskresi yang dilakukan oleh Korlantas ini tentunya menjadi salah satu acuan mengapa one way diberlakukan. Di kilometer 50 telah terjadi kepadatan dan memang parameternya adalah apabila dalam 1 jam melebihi 5.550 kendaraan maka akan dilakukan one way satu jalur. Kemudian juga sampai dengan saat ini Anda bisa lihat di belakang saya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta sudah ditutup. Dari 700.000 kendaraan di 4 hari terakhir ini yang sudah meninggalkan Jabodetabek, 282 diantaranya melalui via gerbang tol Cikampek Utama ini. Nah, kemudian berkaitan dengan diskon tarif tol yang masih berlaku sampai dengan besok, Prisya dan juga pemirsa, ini bisa Anda manfaatkan dengan menggunakan kartu e-money yang sama, baik untuk tap in dan juga tap out. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat di rest area, apabila rest area penuh, Anda bisa beristirahat di jalur arteri dan ketika Anda masuk kembali ke jalan tol seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa tidak akan dikenakan biaya tambahan. Contohnya apabila Prisa dan juga pemirsa dari Jakarta menuju ke Surabaya, kemudian ingin singgah terlebih dahulu di Brebes untuk wisata kuliner ataupun juga beristirahat, ketika Anda memasuki kembali jalur tol, maka tidak akan dikenakan penambahan biaya. Informasi yang dapat kami sampaikan lainnya adalah berkaitan dengan cuaca. Pada pagi hari tadi cenderung cerah, kemudian berubah menjadi hujan lebat, kemudian gerimis, cerah kembali, dan saat ini sudah hujan deras ini sudah selesai. Dan kami mengimbau kepada masyarakat ataupun juga para pemudik untuk mempersiapkan kondisi fisik Anda, terutama bagi Anda yang membawa buah hati dan juga keluarga, ini untuk mempersiapkan diri, siapkan pakaian tebal, dan jangan lupa apabila Anda merasa lelah, lebih baik beristirahat. Informasi lainnya yang dapat kami sampaikan adalah berkaitan dengan gardu tol. Kalau biasanya di tahun lalu, 1 hari menjelang puncak Lebaran, ini akan ramai. Namun saat ini bisa terlihat sangat kondusif dikarenakan adanya sejumlah distribusi yang dilakukan oleh Jasa Marga. Salah satunya adalah penerapan dari gardu tol. Biasanya kalau bukan musim mudik ini hanya dibuka 15 gardu tol saja. Namun adanya penambahan 5 gardu tol lain sehingga tidak terjadinya penumpukan ataupun juga ketersedatan di gerbang tol Cikampek Utama. Pastikan saldo e-tol Anda juga tercukupi dan hal tersebut guna meminimalisir waktu dan juga membuat waktu Anda lebih efisien ketika berpergian dan tidak terjadi antrian seperti yang terjadi di tahun lalu. Prisya.
Baik, terima kasih rekan Camar Hainda melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, H-4 jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan kendaraan roda 4 mulai terlihat di ruas tol Cikampek hingga Cikarang Utama. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menerapkan rekayasa lalu lintas one way lokal untuk mengurai kepadatan yang sempat terjadi di kilometer 70 hingga kilometer 188 pada pagi hari tadi. Jadi hari ini cukup padat, hari ini ada bangkitan arus. Sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow ya. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Karena bangkitan arus cukup tinggi, parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. Ingat ya, jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. One way lokal itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Manakala nanti tarikan arus yang one way lokal masih kurang, nanti masih akan kita perpanjang. Ingat ya, ini one way lokal, namun demikian parameter-parameter untuk one way nasional itu rencana mungkin besok apabila ada bangkitan arus, parameter di radar 71 sudah 6.300, tentunya besok kemungkinan akan kita lakukan one way nasional. Tetapi hari ini kita lakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Ya pemirsa, ribuan pemudik motor pagi dini hari memadati pelabuhan Ciwan dan Cilegon. Diprediksi pemudik motor akan kembali meningkat sore hingga malam ini. Ribuan pemudik motor Kamis pagi dini hari tadi memadati pelabuhan Ciwan dan kota Cilegon. Pemudik harus antri hampir 1 jam di kantong parkir dermaga sebelum bisa masuk ke kapal. Para pemudik pun mengaku sengaja melakukan perjalanan pada Kamis dini hari menghindari cuaca panas di jalan. Diprediksi peningkatan pemudik motor akan kembali terjadi pada sore hingga malam nanti. Di perjalanan berapa jam Pak menuju ke sini? Kurang lebih ya sekitar 4 jaman. Pak, ini kan mudik bawa anak kecil ya? Iya. Ini gimana Pak di perjalanan tengah malam juga ini? Ya lumayan, ya berhenti-berhenti lah, banyak berhenti-berhentinya. Untuk mengoptimalkan pelayanan, 8 kapal Ro-Ro akan melayani penyeberangan ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.